Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya mungkin perkenalan singkat ya. Nama saya Habib Nur Rahman. Untuk pengalaman tuh di dunia backend engineer udah lebih dari 8 tahun. Eh, Mulai dari PHP, Ruby, termasuk Golang yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk current company, saya ada di Pindro, tentang aplikasi pendidikan. Untuk domisili saya berada di Yogyakarta. Mungkin nanti kalau ingin berkenalan lebih lanjut bisa kunjungi profil LinkedIn saya yang tertera. Mungkin kita langsung masuk ke topik pembahasan. Nah, apa itu hexagonal arsitektur? Jadi sebenarnya ini merupakan pendekatan arsitektur ya, memisahkan antara bisnis logic atau core dari detail teknis, eh, terutama untuk HTTP, kemudian nanti ada gRPC ataupun yang lainnya. Kemudian database juga ada beberapa macam ya. Mungkin kebutuhan bisnisnya ada yang menggunakan MySQL, Postgre, MongoDB ataupun NoSQL yang lainnya. Kemudian untuk komunikasi antar service itu nanti bisa menggunakan beberapa message broker, mulai dari Google PubSub, kemudian Apache Kafka atau RabbitMQ ataupun yang lainnya. Itu tentunya sangat dinamis ya, sesuai kebutuhan. Nah, dengan heksagonal itu kita tidak perlu eh, membayangkan atau memikirkan hal-hal yang terlalu teknis. Jadi lebih fokus untuk bisnis logiknya. Itu ketika kita menggunakan pendekatan heksagonal arsitektur. Nah, untuk interaksinya itu nanti harus melalui sebuah kontrak atau interface, atau istilahnya kalau di heksagonal itu adalah port. Nah, kemudian nanti untuk implementasinya itu dinamakan apa namanya, eh, adapter ya. Oke, ini untuk port. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman kalau sudah mengenal Golang itu sebuah kontrak atau interface itu didefinisikan oleh domain. Kemudian tidak bergantung pada teknologi. Jadi ketika membuat port itu kita belum tahu mau pakai misalnya database, mau pakai MySQL, mau pakai Postgre, atau message broker mau nantinya mau pakai Kafka atau mau yang lainnya. Itu di bagian ports itu eh, belum diperdulikan. Contoh-contoh ports itu adalah pembuatan kerangka repositori, kemudian service interface, use case, jadi masih berupa abstraksi. Nah, selanjutnya itu ada adapter. Nah, lain dari port. Nah, adapter ini adalah implementasi dari portnya. Nah, kalau sudah masuk ke adapter, ini sudah masuk ke teknologi yang spesifik. Misalnya portnya tentang komunikasi database. Nah, di adapternya ini nanti bisa kita buat apa namanya, MySQL, Postgre ataupun yang lainnya. Contoh-contohnya itu yang sudah saya eh, katakan dari awal itu ada untuk itu bisa MySQL, Postgre, MongoDB, kemudian untuk bisa REST, kemudian CLI atau gRPC. Kemudian untuk storage bisa juga pakai AWS S3 ataupun GCS ataupun Minio. Nah, mungkin biar kebayang, saya mempunyai analogi seperti device laptop lah katakanlah. Itu laptop sekarang tuh rata-rata sudah hanya mengandalkan USB Type-C.
mungkin beberapa laptop juga masih ada port-port yang lainnya. Nah, dengan standarisasi Type-C itu kita anggap sebagai port. Nah, kemudian untuk adapternya apa? Adapternya itu ada misalnya HDMI, LAN, converter atau USB untuk charger. Jadi untuk fungsinya berbeda-beda, tapi portnya tetap sama. Nah, ini aku ada contoh apa ya visualisasi yang saya ambil dari artikel di Medium. Itu jadi aplikasi kita tuh siap menyiapkan apa namanya port-port di sekeliling aplikasi. Itu nanti akan dimasukkan adapter apa. Ini misalnya ada yang kompleks, nah itu misalnya yang hitam. Jadi kalau di hexagonal itu ada dua ports inbound sama outbound, atau input sama output lah. Input itu artinya masukan dari user. Kalau outbound itu adalah komunikasi internal keluar, baik ke database, ke storage, GCS, kemudian atau ke message broker, itu masuknya ke outbound. Nah, kalau inbound itu biasanya lebih inputan dari user. Misalnya ketika kita membuat aplikasi berbasis CLI, itu berarti masuknya inbound, atau menggunakan REST API. Nah, itu berarti masuknya ranahnya inbound. Seperti itu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada inbound sama outbound. Kalau inbound tadi ada CLI, gRPC. Mungkin cukup jelas. Nah, skip. Nah, kenapa pendekatan ini penting? Nah, jadi di port itu bisnis logic jadi bersih. Artinya kita nggak perlu memikirkan teknologi yang akan dipakai nantinya seperti apa. Kemudian untuk perubahan teknologi hampir dipastikan tidak merusak domain. Asalkan nanti portnya juga ini ya sesuai ya. Kemudian untuk testing jadi jauh lebih mudah. Nah, khusus untuk testing nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi selanjutnya. Kemudian aplikasi lebih siap untuk skala besar ataupun microservice. Oke, masuk ke contoh implementasi. Nah, sebenarnya untuk contoh apa struktur folder itu nggak harus saklek sesuai dengan materi yang saya sampaikan ya. Ini saya ada beberapa contoh struktur folder. Jadi untuk struktur folder itu nggak paten harus seperti itu ya. Jadi kalau di screen yang sedang saya tampilkan ini membagi domain sama adapter. Di dalam domain itu ada user. Nah, user itu nanti ada entitas, kemudian ada port, kemudian ada service. Nah, ini semua berupa interface. Kemudian untuk adapternya, adapter ini adalah implementasinya. Untuk inbound, contohnya di sini ada HTTP. Kemudian untuk outbound-nya itu memori, atau bisa juga database MySQL ataupun yang lainnya. Nah, bisa juga pakai contoh struktur yang kedua, itu mungkin lebih kompleks ya. Jadi setiap apa domain itu dibungkus ke beberapa port, misalnya entity, dalam hal ini user. Kemudian untuk port inbound sama outbound dipisah, kemudian untuk service juga dipisah. Ini juga ada contoh yang ketiga untuk struktur foldernya, itu domain adapter. Jadi ketika nanti teman-teman cari tutorial apa namanya hexagonal struktur folder, itu sebenarnya bebas.
Yang penting kuncinya adalah prinsip implementasi pattern yang dinamakan port sama adapter. Nah, mungkin teman-teman di sini belum familiar dengan Golang. Saya coba contohkan potongan kode yang sederhana aja ya. Jadi kalau di Golang itu membuat interface itu seperti yang tertera di layar. Itu saya contoh portnya itu adalah user repository. Nah, port ini berarti adalah port outbound karena untuk komunikasi keluar aplikasi, yaitu dalam hal ini ke database. Nah, di dalam interface saya mencontohkan ada dua fungsi ya, secara bisnis logiknya itu kebutuhannya hanya untuk mencari data user berdasarkan ID tertentu dengan parameter ID integer. Kemudian fungsi yang kedua adalah save yang membawa parameter user. Nah, jadi membuat ports itu yang penting inputnya mau apa, outputnya apa. Nah, inputnya ini dalam hal ini adalah parameter, outputnya adalah return tipe datanya. Contoh adapter ketika menggunakan MySQL. Nah, teman-teman nanti cukup membuat implementasinya dalam struct. Misalnya itu ada MySQL user repository. Nah, karena adapternya menggunakan MySQL, maka diperlukan koneksi database MySQL. Nah, di situ ada DB SQL DB. Ini adalah tipe data hasil koneksi dari Golang. Nah, implementasinya ini saya hanya mencontohkan potongan kode yang find by ID. Ketika find by ID menggunakan MySQL ya seperti ini. Jadi select ID, name, users, nah, kemudian di scan. Nah, yang penting yang harus di return itu adalah user. Nah, ini contoh yang menggunakan MongoDB. Jadi untuk user repository-nya masih sama. Jadi saya mengimplementasi dua. Kalau dengan MongoDB itu berarti yang dibutuhkan adalah Mongo database connection. Nah, untuk cara query-nya pastinya tentu berbeda. Karena kalau MongoDB itu adalah salah satu NoSQL, jadi untuk implementasinya seperti yang tertera. Nah, nanti implementasinya di aplikasinya bisa seperti ini. Jadi adapternya bisa dipilih mau pakai MySQL ataupun Mongo. Nah, penggunaan servisnya ini kan nggak mau tahu ya. Butuhnya yang penting user repository ya. User repository-nya mau pakai MySQL, mau pakai Mongo ataupun yang lainnya itu service nggak peduli. Jadi keunggulannya menggunakan pendekatan port adapter seperti ini. Nah, ini saya bikin error ketika adapternya belum diimplement. Mungkin bisa diimplement untuk hal-hal yang lain. Nah, keuntungan yang dirasakan developer apa? Yang pertama itu fokus pada bisnis logic, jadi nggak perlu bahas teknis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu testing lebih mudah dan cepat karena yang di testing bagian-bagian kecil atau menggunakan unit testing nantinya. Kemudian yang ketiga lebih mudah jika terdapat pergantian adapter. Nah, ini yang tadi ya, misalnya perusahaan awalnya pakai MySQL, kemudian atau mungkin kalau database terlalu besar ya, mungkin ini untuk notifikasi yang tadinya lewat provider A mau pindah ke provider B, maka yang diubah itu hanya adapter untuk portnya atau core bisnisnya, nggak perlu ada perubahan. Kemudian yang keempat, kolaborasi tim jadi lebih terarah. Jadi untuk kolaborasi tim ini lebih baik ya karena sudah ada ports atau kerangka-kerangkanya.
Nanti tinggal di implement developer yang lain. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin coba sampel code itu nanti bisa diakses yang tertera di layar ya. Kalau yang saya sudah coba bikin sampel sederhana itu yang link GitHub pertama. Yang kedua itu punya milik orang lain yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk belajar. Mungkin itu kalau untuk presentasi dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk sesi Q&A. Oke teman-teman, dan terima kasih juga kepada Kak Habib Nur Rahman. Terima kasih speaker 1 atas pemaparan materinya yang sangat insightful. Jadi selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi pertanyaannya bisa langsung diketik di kolom komentar. Monggo teman-teman yang ingin menanyakan terkait implementasi port adapter hexagonal, terlebih untuk materi ini ya, basicnya untuk yang testing sama dependency injection mungkin di sesi selanjutnya. Oke teman-teman, jadi karena belum ada pertanyaan, kita menunggu waktu, jadi langsung saja. Oh ada nih. Madura kan? Iya, yang ada orang Madura. Ini Madura kan? Waduh. Madura kan kalau bojone kan. Enak kan? Gak tau nyoba. Itu sih. Oke, itu ada pertanyaan dari Kak Tiresi. Jadi dari Katirese Iverson, izin bertanya ke Habib, untuk arsitektur heksagonal ini apakah sama konsepnya dengan dependency injection atau beda? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Tiresi Iverson. Nah, terkait heksagonal ini, untuk konsepnya itu justru di dalam hexagonal nanti akan ada dependency injection. Jadi dependency injection. Jadi hexagonal itu menerapkan desain pattern port sama adapter, kemudian menerapkan juga dependency injection yang kebetulan akan dibahas di sesi ketiga. Jadi bukan berbeda, tapi malah justru itu salah satu bagian yang digunakan hexagonal. Mungkin seperti itu jawaban dari saya.